Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Amriah Muarifah akan mengajak teman-teman sekalian untuk mempelajari materi perubahan lingkungan. Nah, seperti yang bisa kita lihat di halaman judul, materi perubahan lingkungan adalah materi kelas 10 SMA semester 1. Di sini saya juga mencantumkan berbagai ilustrasi mengenai perubahan lingkungan itu sendiri. Bisa kita lihat, itu adalah lingkungan yang tadinya bagus jadi jelek, yang tadinya baik jadi buruk, yang tadinya bersih jadi kotor. Ya kayak gitu. Itulah yang disebut dengan perubahan lingkungan. Kita di sini akan mengamati perubahan lingkungan itu. Nah, ini merupakan gambar ilustrasi perubahan lingkungan. Dalam materi ini, kita akan mempelajari apa itu perubahan lingkungan, penyebabnya, dan dampaknya bagi manusia. Materi ini juga akan mengajak kita untuk sedikit mengamati lingkungan sekitar kita, dan untuk menyinggung mengenai limbah dan pengklasifikasiannya. Nah, untuk materi perubahan lingkungan, kita akan sedikit mengamati perubahan lingkungan yang ada di sekitar kita. Pernah nggak sih kalian mengamati suatu tempat atau mungkin sungai atau selokan yang begitu kotor karena memang tidak terawat kebersihannya? Terus ada juga mungkin dari kalian yang tinggal di sekitar area industri. Di situ biasanya airnya kotor karena para pelaku industri itu terkadang tidak bertanggung jawab akan limbah. Jadi limbahnya itu langsung dibuang ke area dekat dengan pemukiman warga, seperti sungai atau mungkin tanah. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita akan mempelajari mengenai peta konsep. Di materi perubahan lingkungan ini, kita akan bahas mengenai pengertian perubahan lingkungan dan apa saja sih faktor yang menyebabkan perubahan lingkungan itu. Nah, faktor yang menyebabkan perubahan lingkungan itu ada dua, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Untuk faktor alam itu biasanya karena fenomena alam atau bencana alam, dan kalau untuk faktor manusia itu bisa berupa sampah, pembakaran hutan, dan pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan ini yang paling parah. Kita akan membahas pencemaran lingkungan lebih detail. Di pencemaran lingkungan, kita akan membahas mengenai jenis, penyebab, cara pencegahan, akibatnya terhadap perubahan lingkungan, dan limbah. Limbah itu merupakan hasil dari produksi, kan? Nah, di limbah itu, kita juga akan bahas mengenai pengertiannya dan pengaruhnya terhadap lingkungan, serta jenis-jenisnya yang kita bagi menjadi dua, yaitu limbah yang bisa didaur ulang dan limbah yang tidak bisa didaur ulang. Nah, untuk masuk ke materinya, kita akan mengenali dulu apa sih yang disebut perubahan lingkungan itu. Pengertian perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan adalah terganggunya keseimbangan lingkungan dikarenakan faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam bisa dikarenakan bencana alam seperti gunung meletus, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Sedangkan untuk faktor yang disebabkan oleh manusia bisa karena pencemaran. Dan pencemaran itu sendiri adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, ataupun komponen yang lain ke dalam lingkungan dan bisa menyebabkan perubahan tatanan yang sudah ada sebelumnya. Nah, pencemaran lingkungan sendiri bisa kita bagi menjadi tiga. Yang pertama ada pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran udara. Yang pertama kita akan masuk ke pencemaran tanah. Penyebab pencemaran tanah itu biasanya karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri dan fasilitas komersial, penggunaan pestisida yang tidak teratur, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia atau limbah, air limbah dari tempat penimbunan sampah, serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah dengan tidak memenuhi syarat atau illegal dumping. Nah, maksud dari limbah industri yang dibuang langsung ke tanah itu apa sih? Maksudnya itu, sebagai pelaku industri, harusnya limbah itu sebelum dibuang ke lingkungan itu harus diolah terlebih dahulu agar zat-zat dan komponennya bisa lebih mudah diuraikan oleh bakteri dekomposer. Sedangkan kalau tidak proses terlebih dahulu, itu bisa menyebabkan beberapa zat komponennya itu akan sulit terurai oleh bakteri dekomposer. Nah, selanjutnya yang kedua kita ada pencemaran udara. Faktor alami pencemaran udara itu biasanya karena letusan gunung berapi, tapi menurut penelitian ternyata gunung berapi itu hanya mengeluarkan 0,13 hingga 0,44 miliar ton karbon dioksida per tahunnya. Jumlah ini ternyata tidak sebanding dengan emisi karbon dioksida yang dihasilkan oleh manusia melalui pabrik dan kendaraan bermotor.
Kendaraan bermotor saja biasanya menyumbangkan emisi karbon hingga 2 miliar per tahunnya. Sehingga bisa kita lihat pencemaran udara yang dari gambar itu terlihat sangat pekat ya, dan ini sangat membahayakan bagi lapisan ozon yang melindungi bumi kita dari sinar ultraviolet. Nah, yang ketiga, kita ada pencemaran air. Pencemaran air ini merupakan kondisi ketika badan air terkontaminasi oleh zat-zat yang dapat menurunkan kualitas air. Zat-zat tersebut bisa berupa limbah, sampah, maupun bahan-bahan beracun seperti pupuk dan pestisida. Pencemaran air terjadi akibat buruknya pengelolaan sampah dan limbah, sehingga zat-zat yang tidak diperlukan justru dibuang ke badan air seperti sungai dan laut. Nah, selain penggunaan pestisida, pupuk itu juga harus dikendalikan loh, karena selain bisa menyebabkan tidak terkontrolnya hama, itu juga bisa membuat eutrofikasi. Kalian tahu kan eutrofikasi itu apa? Eutrofikasi itu adalah biasanya ditandai dengan tumbuhnya enceng gondok yang tidak terkendali di lingkungan air. Nah, berdasarkan pengamatan saya, pencemaran air ini biasanya paling lumrah terjadi di daerah-daerah yang dekat dengan area industri. Selanjutnya kita akan masuk ke penyebab pencemaran lingkungan. Penyebab pencemaran lingkungan itu bisa terjadi karena limbah sisa produksi tidak dikelola dengan benar. Terus kawasan industri terlalu dekat dengan pemukiman penduduk, serta penggunaan pestisida dan pupuk yang tidak terkontrol. Illegal logging secara terus-menerus tanpa disertai penghijauan, dan wawasan masyarakat dan pemilik industri kurang mengenai lingkungan hijau. Mengenai penyebab dari masing-masing pencemaran lingkungan seperti air, tanah, dan udara sudah dijelaskan di tadi. Nah, untuk cara pencegahan pencemaran lingkungan, kita bisa melakukan yaitu cara-cara sebagai berikut, yaitu mengatur sistem pembuangan limbah industri. Jadi sebelum dibuang itu harusnya limbah dari pabrik itu harus diproses terlebih dahulu agar zat dan komponennya itu bisa diuraikan oleh bakteri dekomposer, dan yang dibuang ke lingkungan itu adalah zat-zat yang aman saja gitu. Terus selanjutnya itu adalah menempatkan industri atau pabrik terpisah dari kawasan pemukiman penduduk. Jadi misal nanti ada limbah yang mengandung zat atau komponen yang berbahaya bagi manusia, kita bisa terhindar dari itu semua. Nah, yang ketiga itu melakukan pengawasan atas penggunaan beberapa jenis pestisida, insektisida, dan bahan kimia lain. Biasanya itu dikategorikan di limbah B3 ya, karena itu memang ada beberapa zat dan komponen yang susah diuraikan oleh bakteri dekomposer. Jadi harus diawasi dan agar tidak menimbulkan kerugian-kerugian baik bagi manusia maupun lingkungan tempat tinggalnya. Dan yang keempat itu ada melakukan penghijauan. Karena selain untuk menanggulangi tanah longsor, itu juga bisa digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan. Karena kan misal emisi karbon dioksida sudah semakin banyak, itu tanaman itu bisa menyerapnya untuk sebagai bahan baku fotosintesisnya. Jadi nanti tanaman bisa mengeluarkan lagi berupa oksigen kan. Nah, terus yang kelima itu ada memberikan sanksi dan hukuman secara tegas terhadap pelaku kegiatan yang mencemari lingkungan. Sanksi atau hukuman itu kadang kalau dari pemerintah itu seperti kurang tegas ya, sehingga yang tadinya sudah melakukan kesalahan seperti tidak kapok untuk melakukan kesalahannya lagi. Terus yang keenam, melakukan penyuluhan dan pendidikan lingkungan untuk masyarakat. Ini terpenting karena selain masyarakat, itu juga penyuluhan itu harus dilakukan kepada pelaku industri. Jadi harus diberitahu kalau misalnya limbah dari pabrik itu mengandung zat-zat dan komponen yang beragam, dan tidak semuanya bisa diserap oleh lingkungan, tidak semuanya bisa diuraikan oleh bakteri dekomposer. Jadi memang harus diproses terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan. Nah, selanjutnya ada dampak pencemaran lingkungan. Dampak pencemaran lingkungan ini sangat nyata sih, karena yang pertama kita bisa lihat terganggunya keseimbangan lingkungan, seperti tadinya bersih, tadinya bagus, jadi tiba-tiba kotor, dan itu sangat merugikan sekali bagi hewan, tumbuhan, baik bagi manusia sendiri. Nah, yang kedua itu ada punahnya berbagai spesies flora dan fauna. Seperti yang kita lihat di sini, ini ada udang asli dari Sulawesi, dan dia itu mulai punah karena terkontaminasi oleh air yang terkena limbah tambang gitu. Terus yang ketiga itu berkurangnya kesuburan tanah, seperti yang kita lihat di gambar kedua. Ini tanah itu seperti udah bercampur sama sampah, dan itu bisa menyebabkan bakteri
yang baik di dalamnya seperti bakteri atau cacing di dalamnya yang bisa membantu untuk menyuburkan tanah itu mati kan, karena sampah-sampah yang dibuang di sini kan beragam sekali, baik yang dari plastik atau mungkin baterai bekas itu bisa menyebabkan keracunan merkuri ya oleh mikroba-mikroba yang hidup di tanah yang juga berfungsi sebagai agen penyubur tanah. Nah, yang keempat itu meledaknya pertumbuhan hama karena pestisida yang tidak terkontrol, penggunaan pupuk yang tidak terkontrol justru akan membuat hama memperbarui sistem imunitasnya, sehingga kalau misalnya nggak dikontrol, hama itu makin lama akan makin tahan atas pestisida tersebut, sehingga bisa menyebabkan sulit untuk diatasi hama tersebut karena memang sudah semakin banyak dan mereka makin tahan terhadap pestisida-pestisida itu. Dan yang kelima itu ada penyebabnya terjadinya lubang ozon. Jadi ozon itu bisa berlubang. Ozon adalah lapisan pelindung bumi dari sinar matahari secara langsung. Jadi itu fungsinya itu untuk melindungi bumi dari sinar matahari dan ultravioletnya, karena ultraviolet itu sangat berbahaya, apalagi buat manusia. Kulit manusia ini sangat sensitif terhadap ultraviolet, bisa terjadi karena kanker kulit dan juga flek hitam yang bisa juga membuat seperti infeksi kulit gitu. Terus lubang ozon itu bisa berlubang itu karena terkena karbon dioksida dan karbon monoksida secara terus-menerus. Jadi semakin lama akan semakin tipis dan akan berlubang. Nah, yang keenam itu menyebabkan keracunan dan penyakit. Seperti yang kita bahas sebelumnya, manusia hidup butuh air kan. Nah, air di situ kalau misalnya udah tercemar, kita misalnya cuma bukan buat masak, misalnya cuma buat nyuci peralatan makan, itu bahkan juga bisa tercemar gitu, tercampur oleh zat-zat dan komponen yang bisa diuraikan oleh bakteri dekomposer tadi, sehingga akhirnya juga akan membuat penyakit. Terus seperti tanah, seperti gambar ini, seperti yang saya katakan tadi, ada yang membuang misalnya bekas baterai yang sudah tidak bisa digunakan gitu. Itu baterai itu mengandung merkuri, jadi di dalamnya itu ada merkuri, dan kalau merkurinya itu tidak diolah terlebih dahulu, tidak dipisahkan atau diolah terlebih dahulu, diproses terlebih dahulu sebelum dibuang ke tanah, merkuri itu akan mencampur dalam tanah dan bisa meracuni mikroba-mikroba yang di dalamnya gitu. Selanjutnya kita akan beralih ke limbah. Limbah itu adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik. Di mana masyarakat bermukim, di sanalah berbagai jenis limbah akan dihasilkan. Ada sampah, ada air kakus, dan ada air buangan dari berbagai aktivitas domestik lainnya. Jadi limbah itu bukan hanya saja dari suatu pabrik atau suatu industri, tapi juga kita melakukan kegiatan sehari-hari itu juga menghasilkan limbah, seperti air bekas cucian yang juga mengandung deterjen, terus juga air bekas mandi. Seperti yang kita lihat di sini, ini banyak banget limbah sampah itu, bisa dari rumah sakit, bisa dari rumah tangga, bisa dari dapur, pokoknya berbagai jenis buangan-buangan yang sulit diuraikan, tapi biasanya tuh langsung dibuang ke lingkungan. Dan yang kedua ini ada saluran pembuangan suatu pabrik yang langsung dialirkan menuju sungai. Sepertinya ini belum diproses ya, karena airnya masih keruh dan sepertinya bisa membuat ekosistem di air itu terganggu. Kita akan masuk ke pengaruh limbah terhadap perubahan lingkungan. Kehadiran limbah itu menimbulkan banyak sekali dampak negatif bagi manusia maupun lingkungan. Maka perlu dilakukan penanganan terhadap limbah tersebut. Para pelaku industri diharapkan tidak hanya memikirkan keuntungan yang banyak dan mengesampingkan pengelolaan limbah hasil industri, karena hal ini dapat berdampak negatif bagi orang lain di sekitar lingkungan. Pengolahan limbah yang kurang baik juga akan menyebabkan lingkungan kurang nyaman ditinggali karena bau tidak sedap, serta tumpukan sampah yang tersebar di mana-mana. Sehingga dapat pula dikatakan bahwasanya limbah merupakan penyebab terbesar perubahan lingkungan. Iya, perubahan lingkungan itu seperti yang bisa kita amati, limbah itu kan yang seperti saya bilang tadi, nggak hanya dari suatu aktivitas industri kan, bisa juga dari aktivitas sehari-hari, misalnya dari mandi, mencuci, gitu-gitu. Nah, ini bisa kita lihat dari gambar. Ini ada pencemaran air karena limbah, sangat kotor, dan ini yang poin D ini adalah limbah dari hasil kelapa sawit. Jadi kebun sawit itu limbahnya juga sangat berbahaya bagi lingkungan, apalagi lahan hasil sawit itu biasanya tidak dilakukan reboisasi karena lahannya itu sudah menjadi tanah merah gitu, sehingga sangat sulit untuk ditumbuhi tanaman baru.
Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi ke jenis-jenis limbah, cara pengolahannya. Nah, limbah itu dapat didaur ulang dan ada juga yang tidak bisa didaur ulang. Limbah yang bisa didaur ulang itu biasanya dari plastik, kaleng, dan plastik pun itu nggak sembarang plastik, harus plastik yang yang sudah terbentuk gitu, sehingga bisa dibuat lagi menjadi kerajinan-kerajinan baru yang bisa bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, untuk limbah yang dapat didaur ulang ini kita menggunakan 3R, yaitu reduce, recycle, dan reuse. Nah, ini dapat dilihat di gambar, itu adalah berbagai contoh tas hasil dari kemasan makanan ringan, minuman, dan juga banyak plastik, bahkan plastik dari deterjen juga bisa dijadikan payung, tas, dompet, tas belanja, bahkan tote bag. Nah, yang kedua ini adalah limbah yang tidak dapat didaur ulang. Ini merupakan seperti sampah rumah tangga yang berupa sayur-sayuran yang sudah busuk, buah-buahan, dan biasanya dikategorikan sebagai sampah organik. Jadi ini udah nggak bisa dipakai lagi, udah nggak bisa digunakan lagi menjadi barang yang lebih bermanfaat gitu. Biasanya diolah menjadi kompos. Pencemaran lingkungan itu sebenarnya merupakan salah satu penyebab perubahan lingkungan yang terbesar, karena memang mungkin kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pengolahan limbah sebelum dibuang ke lingkungan, dan juga kurangnya pengertian dari pelaku industri sebelum tidak melakukan pengolahan limbah yang memisahkan antara zat-zat dan komponen yang berbahaya sebelum dibuang ke lingkungan. Jadi itu dia, semoga bermanfaat ya teman-teman. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.